Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Syafira. Seperti biasa, kita akan mereview materi di hari Senin kemarin, mata kuliah Public Speaking. Nah, kemarin itu di hari Senin itu ada satu public speaker saja, bukan 3, karena ada nggak problem sih sebenarnya, ada yang tak terduga gitu. Jadi hanya satu saja public speakernya, yaitu Dila, yang dia mempraktikkan tausiah tentang adab, ilmu dan adab gitu. Sangat bagus sekali sih. Dengan cara pembawaannya bisa jadi kita tuh belajar dari dia gitu. Nah, selanjutnya juga ada materi dari kelompok 2 yang tentang fobia speaking, demam panggung, ciri-cirinya dan cara mengatasinya. Begitu. Lanjut saja ya. Apa sih fobia? Fobia speaking itu, fobia kan dari kata takut ya. Nah, fobia speaking itu atau demam panggung adalah istilah untuk menggambarkan rasa cemas kita dan takut kita sebelum saat tampil di depan umum. Seperti itu. Nah, menurut Monard dan Kase, faktor-faktor yang mempengaruhi individu kecemasan berbicara dalam publik itu ada 3, yaitu ada faktor biologis dan pikiran negatif dan emosional. Nah, apa sih biologis itu? Biasanya biologis itu reaksinya dari fisiologis kita terhadap tubuh kita yang dianggap itu menegangkan, mengancam. Jadi memicu kita mau melawan atau lari gitu. Nah, gejala-gejalanya apa sih? Yang pertama itu ada jantung kita berdebar-debar cepat, gak konsen gitu ya. Terus tangan kita gemetar gitu. Terus suara kita tuh bergetar, jadi nggak seperti vokal seperti biasanya, kayak ada apa gitu, sesuatu berkeringat berlebihan. Ini real banget teman-teman. Terus napas kita jadi pendek, gak yang gitu, kayak susah banget narik nafasnya. Yang kedua itu ada faktor pikiran negatif. Ini asumsi kita bahwa penilaian dari orang lain tuh seperti apa, kayak saya tuh pasti akan gagal gitu, terus orang-orang pasti akan menertawakan saya gitu, terus saya tidak sepintar mereka gitu. Jadi pikiran-pikiran asumsi yang dari pikiran kita tuh muncul gitu. Jadi pikiran ini tuh kayak membuat kita tidak percaya diri, membuat individu tidak layak tampil, terus meningkatkan kecemasan lagi gitu. Yang terakhir itu ada faktor emosional. Nah, faktor emosional ini pengalaman dari emosional masa lalunya yang belum terselesaikan, seperti kayak pernah dipermalukan saat presentasi, diketawain, atau memiliki trauma sosial, memiliki juga takut nilai pada kritikan, nggak nerima kritikan gitu. Jadi ya udah jelek aja gitu emosionalnya. Jadi tidak stabil, dapat memicu kecemasan saat tampil di depan umum. Nah, itu kan tadi apa faktor-faktornya ya yang mempengaruhi individu cemas di depan publik. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri demam panggung. Kayak tadi ya, jantungnya tuh berdegup cepat, nggak seperti biasa, keluar keringat, tadi tangannya gemetar, terus lutut kita tuh kayak tidak bisa menopang untuk berdiri lama, terus ada tenggorokan kita tercekat tadi ya, suaranya tuh bergetar, nggak stabil gitulah pokoknya. Terus perut kita sakit dan ingin rasa membuang air besar, tapi sebenarnya tidak gitu. Itu sering sekali tuh saya temuin. Terus kayak tidak bisa mengingatkan apa yang disampaikan, jatuhnya kayak ngeblank ya gitu. Lalu di sini ada cara mengatasi demam panggung yang dari Hojanto 2021. Dia menguasai 5P. Apa aja sih? Pertama itu ada penyesuaian diri, ada pernapasan, ada perubahan bahasa tubuh, pemanasan, ada penjangkaran. Penyesuaian diri apa sih? Kayak kita harus bangun positif mindset gitu kepada audiens. Terus kedua itu pernapasan kita tadi. Kita harus mengatur pernapasan dengan baik, mengontrol jantung, ketegangan otot, terus oksigen kita cukup ke otak. Perubahan bahasa tubuh tuh kita harus berdiri tegak, terus kita harus senyum, terus kita harus gerak-gerakan tangan, namun kayak seakan-akan tuh tenang aja gitu. Yang keempat itu ada pemanasan. Kita harus artikulasi vokal A, U, E, O-nya tuh harus jelas. Jadi sehingga audiens tuh mendengar lebih jelas. Membacanya tuh lebih suaranya lantang dan keras. Nah, terakhir itu ada penjangkaran. Kayak membayangkan mengalami sukses sebelumnya, menekan jari kita tuh sambil mengingat percaya diri, terus kita kayak pokoknya afirmasi kita tuh positif aja gitu. Itu tadi 5P yang dicatatkan oleh Hojanto 2021. Nah, selanjutnya ada 5 kunci juga menurut Kitchen 2011 untuk menaklukkan ketakutan terhadap di depan publik. Pertama itu kita harus belajar rileks, tantangan kita yakin terhadap pembicara depan umum. Kita harus
harus yakin, positif lah, positif. Terus yang ketiga tuh lakukan persiapan yang baik, banyak berlatih dan minta bantuan kepada profesional. Ini lagi-lagi tips-tipsnya lagi terakhir juga ada untuk menambahkan pengetahuan kita dalam public speaking tuh kayak demam panggung tuh hal yang biasa gitu. Terus percaya diri bahwa ini adalah energi positif gitu, nggak negatif pikirannya. Jadi kita menyampaikan lebih luas. Terus ketiga itu ada lakukan kita interaksi kita terhadap peserta atau audiens. Nah, terakhir ada pertimbangan penampilan. Mungkin itu saja teman-teman learning journal hari ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.